masalah dan pergumulan yang perlu jalan keluarnya. Tetapi biarlah pagi ini juga saya mengajak setiap kita, ayo kita mengandalkan Tuhan. Ini waktunya Dia memberikan peluang bagi kita untuk kita mempercayai Dia sekali lagi, mengandalkan Dia sekali lagi. Apapun kondisi dan masalahnya, saya percaya Dia tetap hadir dalam kehidupan kita. Ya, segala sesuatu yang terjadi itu mengajarkan kita untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Buat karyamu, buat segala rencanamu, dan pujian bagimu, disyukur, dipuji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Disyukur, dipuji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Katakan, buat segala yang tak ku mengerti, keadilan ku serahkan padamu. Disyukur, dipuji,
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, biaya pembangunan, dan lain-lain, dapat ditransfer ke rekening berikut. Baiklah, kita persiapkan hati kita. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, membebaskan, memerdekakan setiap kita. Kita melihat bahwa masih ada mujizat yang Tuhan kerjakan ketika kita percaya akan kebenaran firman-Nya yang akan menghidupkan kita kembali. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Pagi hari ini kita mau bersama merenungkan sebagian dari benih firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mari kita satukan hati. Kita mau berdoa bersama. Mari Bapak Ibu, bukan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyediaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali mengikuti ibadah online. Kami yakin Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi Engkau hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Mampukan setiap kami untuk menerima benih firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Biar Roh Kudus Kau yang ambil alih mulai saat ini sampai selesai.
sambut benih firman Tuhan hanya dalam satu nama, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Because of Love, karena cinta atau karena kasih. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah online ini pasti karena mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita rindu untuk beribadah, memuji dan menyembah Dia. Bapak Ibu, kita nggak tahu hidup tampaknya sesuai dengan rencana atau tidak, tapi kita percaya bahwa kasih Allah akan terus mengalir dalam hidup setiap kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kasih sejati seharusnya bisa ditunjukkan dalam tindakan nyata, bukan hanya teori semata. Hukum yang terutama dalam Alkitab juga menegaskan bahwa kasih itu melibatkan keseluruhan hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yaitu di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kalau kita bicara kasih, tidak bisa kita membayangkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Namun seringkali kita merasa menunjukkan kasih kepada orang lain, tapi orang itu menyia-nyiakan kasih yang kita berikan. Dan belum tentu tindakan yang kita lakukan dihargai atau membawa dampak yang kita harapkan. Ada kalanya kasih yang kita berikan disalahgunakan, bahkan berbalik merugikan kita. Tapi Bapak Ibu, jangan pernah lelah untuk membagikan kasih. Kadang kalau kita lihat kondisi saat-saat ini, banyak di antara kita yang terkena dampak dari pandemi COVID. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, lihatlah sekeliling kita, tetangga kita, atau mungkin kenalan, teman. Mungkin mereka membutuhkan uluran kasih kita. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita bagikan buat mereka, agar mereka bisa melihat bahwa kasih Tuhan ada dalam setiap kita. Inilah saat yang tepat Bapak Ibu buat kita membagikan kasih, buat kita menjadi saluran berkat kasih Tuhan, agar nama Tuhan ditinggikan. Saya
tidak tahu kondisi Bapak Ibu, apakah saat ini dalam kondisi yang baik, apakah Bapak Ibu terkena dampak dari pandemi COVID, kesehatannya, ekonominya, atau apapun juga. Tapi saya yakin ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ketika kita memikirkan, menomorsatukan Tuhan, Dia pasti punya jawaban atas setiap permasalahan kita. Kasih Tuhan itu hebat atas kita. Kesetiaan Tuhan itu untuk selamanya, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan. Ini yang mau saya bagikan ya, tolong digarisbawahi Bapak Ibu. Melayani tanpa kasih itu paksaan. Kasih tanpa melayani itu siksaan. Tanpa tindakan nyata, segala pembicaraan tentang kasih akan menjadi sia-sia. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku." Bapak Ibu, kasih lebih dari sekedar tindakan, lebih dari sekedar keinginan untuk berbuat baik. Alkitab mengajarkan banyak hal tentang kasih sejati. Pagi hari ini ada 3 hal yang mau saya bagikan tentang kasih. Yang pertama adalah Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah." Dan di ayat selanjutnya, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kasih kepada Allah dan sesama adalah buah roh yang dihasilkan ketika kita memberikan diri dipimpin olehnya. Itu dalam Galatia 5 ayat 22. Bapak Ibu, jika kita mempunyai kasih Allah yang sejati, maka kita akan memberikan yang terbaik untuknya. Tidak hanya materi, tapi tubuh kita, waktu kita, pasti kita berikan yang terbaik. Bapak Ibu, kita bisa memberi tanpa kasih, tapi saya yakin kalau kita memberi tanpa kasih, itu bukan yang terbaik. Kalaupun mungkin yang terbaik itu karena terpaksa. Tapi kalau kita mengasihi, kita pasti memberi yang terbaik. Contohnya kalau kita, Bapak Ibu, diminta sumbangan kegiatan yang tidak jelas, pasti kita memberinya juga tidak ikhlas. Tapi coba bayangkan anak-anak muda atau kita dulu ketika masa remaja, ketika masa PDKT, ya.
seseorang yang kita kasihi, dia ulang tahun, apa yang kita lakukan? Kita akan sibuk untuk memberi yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Begitu juga sekarang ketika kita menikah, ketika pasangan kita berulang tahun, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan berusaha menyenangkan dia, memberi yang terbaik yang kita bisa beri. Atau untuk anak kita, Bapak Ibu, saya juga punya keluarga kecil. Jadi kalau anak saya mau sekolah, dia harus pakai sepatu, dan di sekolah tertentu sepatunya harus warna hitam. Dan ketika sepatunya sudah rusak, tanpa diminta, sebagai orang tua, kita pasti memberikan yang baru. Itu kita, Bapak Ibu manusia, apalagi Tuhan kita. Dia pasti tahu yang terbaik buat kita. Sebelum kita minta, pasti Dia akan berikan. Amin. Jadi pagi hari ini saya menghimbau Bapak Ibu, mari kasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati, kembali pada cinta mula-mula. Jangan nomor-duakan Tuhan. Saya suka dengan ungkapan Mother Teresa. Dia bilang, dalam kehidupan ini kita semua tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tapi kita semua dapat melakukan banyak hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Tidak peduli Bapak Ibu, siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, lakukan dengan setia, lakukan dengan cinta yang besar, maka itu akan berdampak buat kehidupan kita. Yang kedua, kasih adalah alasan yang membuat Tuhan bertindak. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita baca di Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengan tujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tindakan Allah ini didasarkan oleh kasih-Nya. Kasih-Nya kepada kita, Bapak Ibu. Kasih-Nya kepada dunia ini. Dan kasih Allah tidak berubah. Kasih Allah adalah alasan kita juga untuk berbagi kasih kepada sesama. Kita membagi kasih supaya mereka mengenal kasih Tuhan. Dan supaya mereka juga memiliki hidup yang berkelimpahan dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memiliki kasih Tuhan, pasti kita rindu untuk membagikan kasih tersebut. Kasih Tuhan
Tuhan itu tidak bersyarat, tidak pamrih, tidak mencari keuntungan. Mahatma Gandhi pernah berkata, kasih sayang merupakan bentuk tertinggi dari sikap hidup seseorang. Bapak Ibu, kasih membuat kita rela berkorban, dan kasih sejati tidak bisa pura-pura. Kita lihat contohnya di 1 Raja-Raja 3. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu sekalian. Satu Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 27. Ini perikopnya hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain, itu bukan anakku. Bukan, kata perempuan yang lain itu bukan. Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan. Anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja. Yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan. Anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawanyalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu.
jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Bapak Ibu, sini kita belajar ya. Kedua perempuan ini adalah perempuan sundal. Tapi walaupun hidupnya tidak benar, tapi mereka masih memiliki kasih. Mereka masih memiliki kasih sayang terhadap anaknya, sehingga dia bisa berkata, jangan penggal anak itu. Bapak Ibu, seringkali dari antara kita, Pak, maaf, ya, cut sini dulu. Kamera tiba-tiba fokusnya hilang. oke. Boleh dilanjut? Ya, Bapak Ibu, dari contoh firman Tuhan kita belajar, siapapun kita, profesi apapun kita, selama kita masih hidup, kita masih punya kasih. Selama kita masih hidup, kita masih bisa membagikan kasih. Dan di saat yang lain, saya suka Mother Teresa. Mother Teresa berkata, if you judge people, you have no time to love them. Ya. Jika kita sibuk menghakimi sesama kita, kita tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Mari Bapak Ibu, kita berlomba-lomba membagikan kasih, biar dunia tahu bahwa kasih Tuhan nyata dalam hidup setiap kita, orang yang percaya. Jika kita benar-benar ingin mencintai, kita harus belajar untuk memaafkan. Seringkali kita dikecewakan oleh seseorang, oleh teman kita, oleh saudara kita. Dan seringkali juga kita tidak bisa memaafkan dia. Rasul Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita? 7 kali? Tuhan menjawab, 70 kali 7 kali. Bapak Ibu, jangan pernah menyimpan dendam. Memang gak enak. Ketika kita disakiti, pasti ada perasaan yang tidak enak. Saya yakin semua kita pernah merasakan. Pertanyaannya, bisa nggak kita melepaskan pengampunan? Yang ketiga, firman Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya menaati Dia dan firman-Nya. Karena kasih bersumber dari Allah. Ketika kita tidak memiliki sukacita bersekutu dengan Allah, bagaimana mungkin kita memiliki kasih Tuhan? Tuhan kita Yesus Kristus setia. Teladan kita Tuhan Yesus, Dia setia menaati firman Tuhan, setia sampai mati, setia memikul salib.
tindakan kasih-Nya mengalir dari sukacita mengetahui bahwa Bapaknya berkenan terhadap tindakannya itu. Mari Bapak Ibu, kita meneladani hidup Tuhan Yesus. Kita mau hidup kita menjadi saluran berkat, saluran kasih buat sesama kita. Kalau kita baca firman Tuhan di Amsal 10 ayat 12, firman Tuhan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kita buka lagi di 1 Petrus 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu, kadang saya merenung, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih yang seperti apa? Kasih yang tulus, kasih yang Tuhan Yesus contohkan, kasih Tuhan Yesus yang Dia berikan buat kita semua. Bapak Ibu, kita semua adalah manusia berdosa, tapi karena kasih Tuhan rela menebus kita. Karena kasih-Nya menutupi banyak sekali dosa kita. Seringkali kita melakukan pelanggaran, seringkali kita melakukan dosa, tapi ketika kita menghadap hadirat-Nya, ketika kita mengakui pelanggaran kita, ketika kita mengakui dosa kita dan kita menyesalinya, Tuhan ampuni kita. Tuhan pulihkan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kasih menutupi banyak sekali dosa. Jangan permainkan kasih Tuhan. Jangan kita tobat kumat. Saya yakin orang yang tobat kumat belum mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, belum mengasihi Tuhan dengan segenap pikirannya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap jiwanya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan segenap hati kita, saya yakin kita pasti berusaha untuk menaati firman-Nya. Bapak Ibu, siang hari ini mari kembali kepada kasih mula-mula, kasih Tuhan kita, kasih Tuhan Yesus. Love God, love people. Kasih Tuhanmu dengan segenap hatimu dan kasihi sesamamu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan saya yakin hidup kita pasti jadi berkat buat banyak orang. Mari kita rekomitmen lagi dengan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Jangan pernah kita meninggalkan Dia. Jangan pernah kita berpaling darinya. Tetap mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Dan Dia pasti menuntun kita melewati badai kehidupan. Dan semua kita pasti dijadikan pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Sekian firman Tuhan. Tuhan berkati. Amin.
indah ini Tuhan, kami boleh bersama belajar merenungkan sebagian dari benih firman. Dan kami yakin firman-Mu yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadikan kami semua Tuhan pelaku-pelaku firman. Dan sebentar sebelum kami berpisah, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang dari-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin.